Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 4 Jumadil As-Saniyah bertepatan dengan 17 Desember 2023, 4 Jumadil As-Saniyah 1445 Hijriah. Berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Sebelum saya mulai pengajian ini, saya harapkan semua bisa membuka Al-Quran tanpa ada yang tidak membuka. Ya, kalau bisa dibeli buku Tafsir Al-Jalalain seperti ini ya di toko pesantren, harganya cuma 32.000 daripada habis untuk jajan saja. Dan ini untuk belajar tafsir karena di sini ada bahasa Arabnya tanpa baris, sehingga kita bisa belajar membaca bahasa Arab tanpa baris atau Arab gundul. Saya harapkan bisa semua membeli. Kalau tidak ya buka Al-Quran, jangan sampai ada yang tidak membuka Al-Quran. Ya, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ikuti saya. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmat-Mu dan gudang perbendaharaan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Pada kesempatan ini kita akan pelajari Tafsir Al-Jalalain Surah Al-Baqarah ayat 15 dan 16. Sebelumnya kita akan belajar dulu tajwidnya, kemudian nahwunya, kemudian terjemah dan tafsirnya. Surah Al-Baqarah ayat 15. Ya, dimulai dengan Allahu yastahzi'u bihim. Ya, Allah itu ya disebut di sini lam mufakhamah ya. Jadi hanya ada pada lafzul jalalah. Ya Allah, coba lihat Allah di situ kalau didahului dengan fathah maka itu disebut lam mufakhamah atau tebal. Ya, tafkhim. Allahu. Jadi bukan pakai A tapi pakai O. Allah.
Allahu lamul mufakhama. Kemudian bihim wa, situ ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf waw. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Itu disebut izhar, ya, izhar syafawi. Jadi izhar itu artinya dibaca jelas. Ya, syafawi itu bibir tertutup. Ya. Jadi bacanya bihim, jelas itu mimnya, bihim wa. Ya. Izhar syafawi. Begitu juga wa yamudduhum, ya, mim sukun ketemu fa. Jadi ini dua huruf yang harus jelas mimnya, waw dan fa. Selain itu ya tidak terlalu jelas, tapi untuk khusus waw dan fa itu harus jelas, ya, mimnya. Ini juga disebut izhar syafawi. Jadi izhar itu harus jelas mimnya. Kemudian syafawi itu bibir bertemu, ya, antara atas dan bawah sehingga mulut tertutup. Begitu juga fi tughyanihim, ya, ya, mim mati ketemu ya. Itu juga izhar syafawi. Kemudian ya'mahun, ya, itu mad arid lisukun. Mad itu artinya panjang, arid itu tiba-tiba, lisukun itu artinya mati, sukun, ya, berbaris sukun. Jadi dibaca mati. Ini kalau ada mad tabi'i berada pada wakaf, ya, tempat berhenti. Jadi itu bacanya bisa dua harakat atau satu alif minimal, kemudian 4 harakat atau 2 alif, dan seutama itu 3 harakat, 6 harakat 3 alif, ya. Nah, itu ya'mahun. Kemudian di ayat ke-16 itu ada ulaika. Itu kalau ada mad ketemu dengan hamzah pada satu kata, ya, itu disebut mad wajib muttasil. Mad itu artinya panjang dan wajib itu harus, muttasil itu dalam bertemu dalam satu kata. Dan cara membacanya dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harakah. Nah, karena itu wajib. Ulaikal lazina. Kemudian al-lazina itu alif dan lam di situ disebut syamsiah, idgham. Ya, idgham itu dimasukkan. Syamsiah itu adalah huruf sebangsa disebut matahari, ya. Sebangsa matahari karena diumpamakan lamnya itu bintang. Ya, jadi kalau bintang ketemu matahari itu bintangnya tidak kelihatan, maka lamnya tidak dibaca karena dia diumpamakan bintang, allazina. Jadi langsung dibaca huruf sesudah lam dengan pakai tasdid. Ya, jadi cara membacanya dengan mengidamkan, idghamkan atau mentasdidkan, ya, salah satu huruf dari huruf syamsiah. Kemudian bil huda, ya, di situ ada juga alif dan lam ketemu dengan huruf kamariyah. Nah, itu kalau kamariyah itu selain huruf syamsiah. Ya, kalau huruf kamariyah itu abagi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, abagi itu alif ba gain, ha jim kaf ain qaf ya mim ha. Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Selain itu adalah huruf syamsiah. Jadi kalau kamariyah itu lamnya dibaca mati, sukun. Alifnya kalau tidak ada huruf sebelumnya dibaca fathah. Tapi kalau ada huruf sebelumnya tidak dibaca itu alifnya. Bil huda, izhar kamariyah.
Kemudian rabihat ti, ya itu ada dua huruf yang sama, ta dengan ta. Pertama ta sukun, kemudian ta berbaris fathah, nah, itu disebut mutamasilain, idgham mutamasilain. Idgham itu dimasukkan, ya, atau ditasdidkan, ya. Kemudian dua huruf yang sama, baik sifat maupun makhraj, ya sama karena sama hurufnya. Jadi cara membacanya itu dimasukkan huruf pertama pada huruf kedua atau ditasdidkan. Rabihat tijaratuhum. Kemudian tijaratuhum wa itu sudah tadi izhar syafawi. Kemudian muhtadin itu mad arid disukun. Baik, untuk ini buka Qur'annya kita baca sama-sama. Surah Al-Baqarah ayat 15. Ikuti saya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, baik, sekarang kita belajar nahwunya atau i'rabnya, ya, dalam bahasa Arab. Pertama, Allah. Allah itu berada di awal kalimat, maka disebut dia mubtada. Mubtada itu ada pada permulaan. Mubtada marfu'un. Jadi dia alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nama Allah itu mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, ya. Kemudian yastahzi. Ya, yastahzi'un ini adalah fi'lun mudhari'. Ya, fi'lun mudhari marfu'un. Marfu'un itu artinya bisa berubah-ubah, ya, i'rab. Kalau mabni tidak berubah-ubah. Jadi dia yang mayoritas berbaris dhamma kalau marfu'. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Allahu yastahzi. Jadi dia khabar dari mubtada. Kemudian bihim, ya, bihim itu baknya itu harfu jarrin, huruf jar, ya, mabniun alal kasrah. Kemudian him itu domir, ya, domir kata ganti. Yastahzi'u memperolok-olok, ya. Kemudian him itu domirun muttasil mabniun ala sukun, ya, fi mahalli jarrin ismun majrur. Jadi dia adalah isim majrur setelah harfu jar, dan dia itu berbaris fi mahal, ya, di tempat jar majrur karena dia mabni. Wa yamudduhum, ya,
wa yamudduhum ini artinya dan membiarkan mereka. Jadi wawnya itu harfu ataf, ya, huruf yang menyambung dari kata sebelum dan sesudah. Mabniun alal fathi. Kemudian yamuddu itu fi'lun mudhari. Ya, dia mudha'af karena ada tasdid, ya, dua huruf yang digandakan, ya, dari dua dal, asalnya itu madada. Yamuddu, ya, yamdudu, jadi yamuddu. Marfu'un bid dhammati, jadi dia berbaris dhamma li tajarrudihi anin nawasib wal jawazim, karena dia tidak ada huruf nasab sebelumnya dan juga jazam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, ya, fa'ilnya itu dhamir mustatir, tersembunyi, ya, tidak disebutkan jawazan, takdiruhu huwa, ya, itu huwa dhamirnya yarji'u ilallah. Kemudian hum, ya, hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Tughyan ismun majrurun bil kasrah fi mahalli jarrin mudhaf. Jadi dia tempatnya jar karena dia mudhaf, karena tughyanihim fi tughyanihim ismun majrur bil kasrah, ya. Fi mahal dia mudhaf, ya, bukan fi mahalli jarrin, dia mudhaf. Kemudian him dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya mahun fi'lun mudhari'un marfu'un bi subuti harfin nun li'annahu min af'alil khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in mubtada muakhar. Kemudian ulaika ismu isyarah, ya, mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada, ya, dia di allazina ismul mausul, ya, mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada khabar, ya, khabar. Istarau fi'lun madin mabniun ala sukun, ya. Jadi ulaika itu artinya mereka inilah, ya, allazina orang-orang yang, istarau itu membeli, fi'lun madin mabniun ala sukun, ad-dalalah maf'ulun bih mansubun bil fathah, artinya kesesatan. Istarau wal wawu, ada huruf wawu di situ, dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fama fa harfu atfin mabniun ala al-fathi, ya, fa'il. Ma artinya maka tidak, ya, maka fa itu artinya maka, ma artinya tidak. Harfu atfin mabniun alal fath. Kalau ma harfu nafin, ya, meniadakan, mabniun ala sukun. Kemudian rabihat itu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bitta at-ta'nis atau ta al-muannas. Watta, ya. Kemudian tijaratuhum fa'ilun marfu'un bid dhammah wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa makanu waw harfu ataf, ya, mabniun ala al-fathi, ma harfu nafin mabniun ala sukun, kanu fi'lun madin naqis, ya, naqis. Fi'lun madin naqis tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Jadi dia merafa'kan isim dan menasabkan khabarnya. Al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu kana muhtadin khabaru kana mansubun bil ya'i li'annahu jama' muzakkar salim. Ya, baik, kita baca sama-sama
kosakatanya dalam bahasa Arab dan artinya, supaya kita tahu arti perkata. Ya, sama-sama ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka bimbang. Ulaika, mereka itulah. Allazina, orang-orang yang istarau, membeli, ad-dalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama, maka tidaklah, rabihat, beruntung, tijaratuhum, perniagaan mereka. Wa ma kanu, dan mereka tidak, muhtadin, mendapat petunjuk. Ya, baik, untuk tafsirnya ini, kalau tafsir Al-Jalalain itu tafsir maknawi ya, bahasa Arab dengan terjemah bahasa Arab. Kemudian ada juga tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir bil asar. Bil asar itu tafsir dengan ayat, ditafsirkan ayat dengan ayat atau hadis atau perkataan sahabat. Nanti saya buka beberapa hadis yang ada tafsirnya pada ayat tersebut. Nah, baik, di sini dikatakan Allah yastahzi'u bihim ya. Kalau di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan yujazihim bistihzaihim. Ya, artinya Allah itu membalas olok-olokan mereka. Jadi Allah itu tidak memperolok-olok mereka, tetapi membalas perbuatan mereka, perbuatan buruk, yaitu memperolok-olok. Memperolok-olok itu artinya menghina, menjelek-jelekkan Allah dan orang-orang beriman. Wa yamudduhum, ya, yamuddu itu dari kata madda, yamuddu. Madda itu memanjangkan, artinya boleh juga membiarkan ya, melalaikan ya, membiarkan mereka. Yamudduhum, jadi humnya ini mereka orang-orang munafik. Di sini dikatakan yumahhilhum, ya, yumahhilhum artinya dilalaikan mereka pada bitugyanihim, kesesatan mereka. Bitajawuzihim al-had, karena mereka melanggar batas, ya, mereka melampaui batas. Apa itu? Yaitu fil kufri, dalam kekafiran. Jadi kalau orang kafir itu melampaui batas, artinya terlalu berbuat buruk sampai melampaui batas. Ya'mahun yataraddadun, tahayuran. Baik, di sini ada beberapa hadis ya, hadis atau ayat ya, terutama ayat di dalam Al-Qur'an. Di sini ada dikatakan mana itu? Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ini surah Al-Hadid ayat 13. Di sini dikatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lillazina amanu unzuruna naktabisu min nurikum ya qabla irji'u wara'akum
faltabisu nuran faduriba bainahum, dan seterusnya. Ya, saya bacakan artinya ya. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua orang munafik, baik jenis laki-laki maupun jenis perempuan, berkata kepada orang-orang beriman. Ini dari ayat Quran ya. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat ya. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ya, ini karena orang-orang beriman itu mendapat cahaya berupa petunjuk. Cahaya itu berupa petunjuk. Dan orang munafik ini tidak mendapat cahaya, tetapi mendapat kegelapan. Ya, kegelapan itu ya kesesatan. Ya. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Nah, jadi dia mengharapkan cahaya dari orang beriman, tapi dia tidak bisa dapatkan itu karena orang munafik ya. Ini pada hari kiamat nanti. Kalau hari kiamat ya, bisa mereka mendapatkan siksa yang amat pedih ya. Lalu dikatakan lalu kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Nah, jadi kalau mau masuk surga itu rahmat, keluar dari surga itu siksa karena api neraka. Kemudian di ayat 178 surah Ali Imran, wala tahsabannal ladzina kafaru innama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyasdadu isman. Ya, artinya, dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka. Jadi ini orang-orang munafik ya, selama dia hidup dia berbuat dosa ya, sehingga Allah undur siksanya sehingga bertambah siksanya karena bertambah dosanya. Jadi ini saya hanya bacakan ayat-ayatnya saja ya. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 142, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Nah, jadi ini orang-orang munafik ini adalah penipu. Nah, penipu itu memperlihatkan kebaikan tetapi sesungguhnya adalah keburukan. Ya, seperti pencitraan. Pencitraan itu hanya mau dilihat baik tetapi sesungguhnya buruk ya, seperti kalau mendekati pemilu ya pakai sorban, pakai songkok, pakai sarung ya, kemudian ke masjid, tapi setelah terpilih dia lupakan semua itu ya, kembali. Makanya itu keburukan itu kembali kepada mereka. In ahsantum ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik ya kebaikan itu untukmu. Tapi sebaliknya kalau kamu berbuat buruk itu ya kembali kepada keburukanmu. Kemudian juga di ayat yang lain ya, surah At-Taubah ayat 79, ya, fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Artinya maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu. Ya, karena orang-orang munafik itu menganggap orang beriman itu orang-orang bodoh. Ya, sementara dia merasa orang-orang pintar. Nah, ini kalau ada orang seperti ini sungguh suatu keburukan yang fatal. Ya. Ini saya lihat, coba diperhatikan Qurannya.
Inilah susahnya kalau tidak ada Quran di depannya, cerita-cerita kiri kanan tidak masuk ke dalam hati. Ya kalau tidak buka buku Quran, ya tolong diperhatikan, jangan bermain-main atau cerita kiri kanan. Ya. Bagaimana mau masuk petunjuk kalau Anda tidak memperhatikan? Nasullaha fanasiyahum. Ya, itu mereka melupakan Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Ini orang munafik itu dia tidak pikirkan Allah, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Dia pikirkan dunianya saja, tidak dia pikirkan akhiratnya. Maka Allah lupakan dia, karena dia juga melupakan Allah. Ya. Maka itu dalam ayat juga yang lain dikatakan fazkuruni azkurukum. Ingat Allah, maka saya juga akan mengingatmu. Ya, jadi kalau mau Anda diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Surah Asy-Syura ayat 40. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surah Asy-Syura ayat 40. Nah, jadi kalau ada kejahatan itu tidak dibalas dengan lebih dari kejahatannya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tidak sama kebaikan. Kalau kebaikan itu dibalas lebih. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bahkan bisa diampuni orang yang meminta ampun dari dosa-dosa. Ya. Bahkan juga kebaikan dapat menghapus dosa. Ya, beberapa dosa-dosa kecil. Ya. Di dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Pergaulilah manusia dengan baik dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, ya, supaya kebaikan itu bisa menghapus keburukan itu. Faman tada alaikum pak tadu alaihi. Itu juga di surah Al-Baqarah ayat 194. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu maka seranglah ia. Jadi kita ini tidak boleh menyerang duluan. Harus nanti diserang baru kita menyerang, dan serangannya itu harus sesuai, tidak boleh lebih, tapi boleh kurang, bahkan bisa dibalas dengan kebaikan. Seperti kalau orang Nasrani itu, kalau kamu ditampar pipi kananmu, balaslah dengan pipi kirimu. Ya, berilah dengan pipi kirimu. Nah, itu menzalimi diri sendiri. Tapi kalau orang Yahudi, kalau kamu ditampar 1 kali maka balaslah 10 kali. Nah, ini menzalimi selainnya. Tapi kalau kita orang Islam, kalau kamu dijahati maka balaslah dengan kebaikan. Nah, itu beda sekali. Biarlah Allah yang membalas kejahatan yang dia lakukan. Kemudian juga di ayat yang lain, ya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Surah Al-An'am ayat 44 sampai 45. Jadi ini kalau sudah diberi mereka peringatan, ya, tapi mereka hiraukan, nah itu akan dapat balasannya nanti. Jadi hari kemudian sudah diingatkan tapi dia tidak mau sadar.
Ya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya, jadi mereka itu mau bersenang-senang saja, ya, selama di dunia ini tidak pandang halal dan haramnya, yang penting senang. Jadi ada istilah itu biar curang asal menang. Jadi berusaha untuk menang walaupun dengan cara yang curang, daripada biar kalah asal jujur. Nah, itu juga tidak bagus, karena kalah walaupun jujur, ya, tapi lebih baik kalah tapi jujur daripada menang tapi curang. Tapi lebih baik lagi menang tapi jujur, ya, jujur tapi menang. Nah, inilah yang kita inginkan, karena kalau yang pegang kekuasaan itu orang-orang jahat, ya itu bahaya sekali. Apalagi kekuasaan tertinggi, nah ini sangat berbahaya. Seperti di luar negeri, ya, jangan sampai kita ini dibantai semua, dizalimi karena yang punya kekuasaan orang jahat, sementara orang yang baik tidak ada kekuasaannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu perlunya kita belajar. Ulaikal ladzina istarad dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli. Yang membeli ini sama mengganti. Ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, kesesatan itu ya keburukan, kebatilan, kejahatan. Ya, itu mereka beli dengan petunjuk. Petunjuk itu kebaikan, petunjuk itu kebenaran. Ya. Fama rabihat tijaratum, seperti perdagangan. Ya. Orang kalau berdagang itu harus untung. Ya, kalau rugi ya tidak ada gunanya perdagangan. Jadi perdagangan mereka itu rugi, tidak ada untungnya, karena yang dia beli sesuatu yang buruk dengan harga yang baik, ya. Nah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Ini yang artinya, ini surah Al-Munafikun ayat 3. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Nah, ini kalau orang hati itu memang hati itu biasa terbolak-balik, ya, namanya saja qalbun. Qalbun itu bolak-balik. Bahasa kadang-kadang kafir, kadang-kadang beriman, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Maka kita perlu berdoa setiap waktu, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami dalam menjalankan agamamu yang benar, ya. Jadi kalau orang munafik itu hatinya sakit, ya, sakit itu artinya sakit dalam bentuk batin, seperti riya, kufur, nifak, ya, syirik, itu semua dosa-dosa hati yang menjadi penyakit bagi orang munafik, sehingga dia menipu dengan pencitraan, ya, banyak pencitraan, apalagi menjelang pemilu, ya. Ini hati-hati jangan sampai kita terkena oleh tipuan mereka, ya. Jangan sampai orang pintar dibodohi sama orang-orang bodoh, ya, karena yang diangkat adalah orang-orang bodoh. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka mereka itu tidak beruntung dari perdagangannya. Nah, saya harapkan pekan depan ini sudah bisa beli, ya, ini tafsir, karena ini satu surah penuh, surah Al-Baqarah, ya. Jadi kalau sudah selesai, nah nanti mungkin dicetak yang surah berikutnya, ya. Jadi saya harapkan disampaikan sama orang tuanya, bilang tolong dibelikan itu tafsir, ya, daripada cerita kiri kanan, ya.
tidak memperhatikan, ya, supaya kita ini bisa belajar dengan tekun, dengan baik. Karena di dalam pepatah dikatakan dalam bahasa Arab, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Ya, bersungguh-sungguhlah kamu dan jangan malas, ya, jangan lalai, karena penyesalan bagi orang yang malas. Dan nanti kamu rasakan itu keburukannya, kemalasan setelah kamu keluar dari pesantren. Tapi kamu akan rasakan nikmatnya itu kesungguhan. Seperti alumni pesantren Darul Arkam, ya, termasuk Samsi Ali. Ya, itu karena bersungguh-sungguh, walaupun dia awalnya nakal sekali, tapi karena kesungguhan, ya, bisa dia berhasil di luar. Seperti juga Anis Matta, ya, dan lain sebagainya. Banyak, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ulama, ada yang jadi mubalik, ustadz, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat nanti siapa di antara kalian ini jadi orang yang sukses di masyarakat, ya. Jangan sampai menjadi orang yang tidak sukses. Disinilah kamu ditentukan. Jadi harus bersungguh-sungguh. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita baca doa dulu. Sama-sama ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla'i husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.